Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Delta Hendro, guru matematika dari MTSN Kota Solo. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas pembahasan soal. Yang kali ini kita akan mencoba membahas mengenai prediksi soal matematika, yaitu ujian semester 1 kelas 9. Kemudian sebelum video kita lanjut, silakan nantinya di like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video pembelajaran yang berikutnya. Kita akan doakan anak-anak kami semua bisa sukses dalam menjalankan setiap tugasnya nantinya dengan nilai ujian yang sangat tinggi. Baik, kita akan mencoba membahas soal yang pertama. Misalnya, hasil dari 8 pangkat 5 kita kali dengan 8 pangkat negatif 7 adalah. Nah, langkah kita di sini dalam menjawabnya, tadi soal kita 8 pangkat 5 dikali 8 pangkat negatif 7. Nah, konsep yang harus kita ingat, di dalam perkalian bilangan berpangkat, ini adalah perkalian. Nah, dalam perkalian bilangan berpangkat, pangkat ini kita jumlahkan. Nah, berarti 8 pangkat 5 kita tambah dengan negatif 7 ini. Berarti 8 pangkat 5 tambah negatif 7. Sekarang positif kali negatif berarti negatif. Berarti hasilnya adalah 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 adalah negatif 2. Berarti hasil akhirnya adalah 8 pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita coba soal nomor 2. Hasil dari 4 pangkat 16 dibagi 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 adalah. Nah, dalam pembahasannya, langkah kita di dalam pembagian bilangan berpangkat ini, pangkat kita kurangkan. Beda dengan perkalian tadi, kalau dalam perkalian pangkat kita jumlahkan, sementara dalam pembagian bilangan berpangkat, pangkat kita kurangkan. Berarti 4 pangkat 16 dikurang 3 dikurang 2, ini dia. Nah, berarti 4 pangkat 16 dikurang 3 dikurang 2. Nah, sekarang 16 kurang 3 dapat 13 dikurang 2. Nah, 13 dikurang 2 dapat 11. Berarti hasil akhirnya adalah 4 pangkat 11. Nah, kita lanjut lagi soal nomor 3. Hasil dari 5 pangkat 2 kita pangkatkan lagi dengan 4 dibagi dengan 5 pangkat 3 adalah. Nah, langkah kita di sini 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 dibagi dengan 5 pangkat 3 ini, kita bisa kalikan 2 dengan 4. Nah, 2 kali 4 dapat 8. Berarti di sini 5 pangkat 8 kita bagi dengan 5 pangkat 3. Nah, kita bertemu lagi dengan pembagian bilangan berpangkat. Dalam pembagian pangkat kita kurangkan, berarti 8 kita kurang 3. 8 kurang 3 dapat 5. Berarti hasil akhirnya adalah 5 pangkat 5. Nah, kita lanjut. Kita lanjut soal nomor 4. Hasil dari X pangkat 4, Y pangkat 5 kita bagi dengan X pangkat 2, Y pangkat negatif 3 dibagi dengan X pangkat 4, Y pangkat 2 per X pangkat 2, Y pangkat negatif 3. Nah, di sini pertama ini juga bisa kita kerjakan yang pertama ini dulu. X pangkat 4, ini dalam pembagian, per adalah pembagian, berarti dikurang 2. Berarti 4 dikurang 2. Kemudian, Y pangkat 5 dikurang negatif 3. Ini dia. Y pangkat 4 kurang 2. Kemudian, Y pangkat 5 dikurang negatif 3. Nah, di sini, X pangkat 4 dikurang dengan Y pangkat 2. X pangkat 4 karena dia pembagian, berarti X yang 2-nya kita kurang. Berarti X pangkat 4 kurang 2. Kemudian Y pangkat 2 dikurang negatif 3. Nah, ini dia. Nah, berarti di sini X 4 kurang 2 dapat 2, berarti X pangkat 2. Kemudian negatif kali negatif positif, berarti 5 ditambah 3 dapat 8. Ini lagi 4 kurang 2 dapat 2. Kemudian 2 negatif kali negatif positif, berarti 2 tambah 3 dapat 5. Berarti hasilnya X pangkat 2, Y pangkat 8 dibagi X pangkat 2, Y pangkat 5. Nah, bertemu lagi kita dengan pembagian. Berarti X pangkat 2 ini kita kurang dengan 2. Kemudian Y pangkat 8 dikurang dengan 5. Nah,
2 dikurang 2 dapat 0, kemudian 8 dikurang 5 dapat 3. Nah, apapun yang dipangkat dengan 0, hasilnya adalah 1. Berarti 1 tidak kita tuliskan, tinggal lagi Y pangkat 3. Berarti hasil akhirnya adalah Y pangkat 3. Nah, kita lanjut. Soal nomor 5. Hasil dari 6 akar 3 ditambah 4 akar 12 dikurang akar 48 adalah. Nah, di sini langkah kita 6 akar 3 ditambah 4 akar 12 dikurang akar 48 ini. Ini bisa kita sederhanakan. Yang 12 ini bisa dibagi dengan bilangan yang bisa ditarik akarnya, itu 4 dikali 3. Karena 4 ini bisa kita tarik akar. Begitu juga dengan 48. 48 juga bisa kita bagi dengan akar yang bisa ditarik. Akar yang bisa tarik yaitu 16. 16 dikali 3. Nah, sekarang akar dari 4 ini adalah 2. Ini kita keluarkan 2. Kemudian akar dari 16 adalah 4. Ini 4-nya. Nah, berarti 6 akar 3 ditambah 4 dikali dengan akar 4 ini 2. Akar 3 dikurang akar 16 ini adalah 4. Tinggal lagi akar 3. Nah, sekarang 4 kali 2 adalah 8. Nah, berarti 6 akar 3 ditambah 8 akar 3 dikurang 4 akar 3. Ini bisa kita langsung saja. 6 tambah 8, 14. 14 dikurang 4 dapat 10. Berarti 10 akar 3. Kita lanjut soal nomor 6. Pada soal nomor 6, hasil dari 4 akar 18 ditambah 6 akar 2 adalah. Nah, langkah kita di sini 4 akar 18 ditambah 6 akar 2. Yang 18 ini bisa kita bagi dengan akar yang bisa ditarik, yaitu 9. 9 kali 2. Nah, akar dari 9 ini adalah 3. Nah, berarti 4 kali 3 akar 2. Karena 9 ini sudah kita keluarkan. Nah, dapatnya 3, berarti tinggal dalam lagi adalah akar 2 ditambah 6 akar 2. Nah, sekarang 4 kali 3 dapat 12. 12 akar 2 ditambah 6 akar 2. Sama dengan 18 akar 2. 12 tambah 6 adalah 18. Berarti 18 akar 2. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Hasil dari 4 akar 5 dibagi 2 akar 3 adalah. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, kita bentuk dalam bentuk bilangan rasional, yaitu 4 akar 5 dibagi 2 akar 3. Nah, dalam penyederhanaan bentuk rasional ini, kita harus kalikan dengan akar yang sama. Di sini akarnya adalah akar 3, berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, berarti 4 akar 5 dikali akar 3 dapat 4 akar 15. Kita bagi dengan 2 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 dapat 3. Nah, 3 kali 2 dapat 6. Berarti 2 kali 3 ini dapat 6. Karena akar 3 kali akar 3 adalah 3. Misalnya akar 5 kali akar 5 juga 5. Akar 7 kali akar 7 hasilnya nanti 7. Berarti akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Sehingga 2 dikali 3 dapat 6. Nah, berarti hasilnya adalah 4 akar 15 per 6. 4 dengan 6 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 dapat 2. 6 bagi 2 dapat 3. Berarti hasil akhirnya adalah 2 per 3 akar 15. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Bentuk rasional dari 2 per akar 3 adalah. Nah, bertemu lagi seperti contoh soal yang di atas. Nah, langkah kita di sini 2 per akar 3 ini kita kalikan dengan akar yang sama, yaitu akar 3 dengan akar 3. Nah, 2 kali akar 3 dapat 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 dapatnya adalah 3. Berarti hasil akhirnya adalah 2 per 3 akar 3. Nah, kita lanjut lagi soal nomor 9. Bentuk sederhana dari 2 per akar 2 tambah akar 3 adalah. Nah, di sini kita bisa kalikan 2 per akar 2 ditambah akar 3, kita kalikan dengan akar yang sama. Yang bedanya di sini, tanda tambah kita jadikan menjadi kurang. Berarti akar 2 dikurang akar 3, ini tambahnya kita rubah menjadi kurang. Dibagi dengan akar 2 dikurang akar 3. Nah, 2 dikali akar 2 dapat 2 akar 2. Kemudian 2 dikali negatif akar 3 dapat negatif 2 akar 3. Kita bagi dengan, ini kita bertemu dengan namanya selisih 2 kuadrat.
Nah, selisih 2 kuadrat ini, dalam selisih 2 kuadrat ini kita kalikan langsung aja seperti ini. Akar 2 kali akar 2, 2. Akar 3 kali akar 3 dapat 3. Berarti 2 akar 2 dikurang 2 akar 3 per 2 kurang 3. Per 2 akar 2 dikurang 2 akar 3. 2 kurang 3 ini dapat negatif 1. Berarti 2 akar 2 dikurang 2 akar 3 per negatif 1. Nah, kita lanjut. Dibagi dengan bilangan negatif, positif bagi negatif dapat negatif, berarti negatif 2 akar 2, negatif bagi negatif dapat positif, ditambah 2 akar 3. Atau ini juga bisa kita balikkan menjadi 2 akar 3 dikurang 2 akar 2. Bisa kita putar. Nah, di sini juga bisa kita cari faktornya. Faktor dari 2 akar 3 dikurang 2 akar 2 ini bisa sama-sama kita bagi 2. FEB-nya adalah 2. Kita keluarkan 2. 2 akar 3 bagi 2, tinggal lagi akar 3. Kemudian negatif 2 akar 2 dibagi 2, tinggal lagi negatif akar 2. Berarti hasil akhirnya adalah 2 dikali akar 3 dikurang akar 2. Nah, kita coba soal nomor 10. Ini nomor terakhir untuk yang sesi pertama ini. Panjang sisi sebuah persegi adalah 40 cm. Panjang diagonal persegi itu adalah, nah ini untuk konsep. Kalau seandainya panjang sisinya adalah 40 pada sisi persegi, berarti panjang diagonalnya adalah 40 akar 2. Misalnya panjang sisinya ini adalah 50, berarti panjang sisi miringnya adalah 50 akar 2. Misalnya panjang sisinya ini 100, berarti sisi miringnya adalah 100 akar 2. Nah, jika kita ingin mencari, ingin menyelesaikan dengan pencarian, berarti ini kita anggap A, B, C, D. Nah, berarti untuk mencari AC kuadrat, kita gunakan rumus Pitagoras. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB-nya adalah 40 kuadrat, ditambah BC juga 40 kita kuadratkan. 40 dikuadratkan 1600, ini juga 1600. Kita tambahkan dapat 3200. Berarti AC adalah akar dari 3200. Akar dari 3200 ini bisa kita tarik menjadi akar, bisa ditarik akarnya itu 1600 dikali 2. Karena akar dari 1600 ini bisa kita tarik yaitu 40. Nah, tinggal lagi di dalam kurung adalah dalam akar adalah akar 2. Berarti hasil akhirnya adalah 40 akar 2. Nah, demikianlah video pembelajaran kita untuk sesi yang pertama ini untuk kisi-kisi soal dan juga prediksi soal ujian semester 1 matematika kelas 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.